Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal seleksi akademik PPG. Jadi ada materi literasi numerasi juga ternyata teman-teman. Dan seperti biasa aku juga akan membahas beberapa saja soal pedagogik. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan seleksi akademik PPG atau pretest ya teman-teman. Jadi istilah dua itu sama saja. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe channel aku doakan semoga lulus dengan mudah ya teman-teman. Jadi satu kali tes langsung lulus aja. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung seperti apa sih soal literasi dan numerasi, jadi aku akan membahas satu contoh soal literasi dan satu contoh soal numerasi ya teman-teman. Silahkan jangan di skip videonya. Nah, teman-teman mungkin kaget bahwa ada informasi berkenaan dengan seleksi akademik tahun 2023 ini ada soal literasi dan juga numerasi. Nah, jika yang merasa asing dengan soal literasi dan numerasi bisa mencari pembahasan YouTube berkenaan dengan soal ini ya teman-teman, AKM atau ANBK seperti itu teman-teman. Itu soalnya semuanya literasi dan numerasi. Atau juga soal-soal literasi numerasi untuk seleksi Prajab ya teman-teman. Jadi ternyata di Daljab juga ada seperti itu. Nah, ini untuk yang soal literasi, jadi akan banyak teks ya teman-teman. Teksnya juga akan banyak mengandung paragraf seperti itu. Jadi dilihat kemampuan kita dalam membaca seperti itu ya teman-teman, membaca dan menangkap informasi dalam teks. Di sini judulnya adalah Marsiada Pari saat orang Batak bekerja sama. Nah, soalnya itu langsung dibaca. Jadi kita jangan baca teksnya ya teman-teman. Jadi soalnya adalah perhatikan teks dan pernyataan berikut. Nah, di situ diminta tentukan benar salah pernyataan di atas. Nah, kan ada 3 pernyataan nih. Langsung aja pernyataan yang pertama itu langsung kita cari di soal. Kalau misalnya ada berarti benar. Kalau misalnya tidak ada berarti salah. Nah, langsung aja ya teman-teman kita cari bersama. Pernyataan pertama, orang Batak melaksanakan marsiada pari saat bercocok tanam, membangun rumah, kesusahan maupun hajatan. Nah, ini ada ya teman-teman. Tentunya aku juga tidak secepat itu menemukan karena memang aku udah membaca terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Jika teman-teman sudah sering mengerjakan soal-soal literasi numerasi ini, maka akan memudahkan teman-teman untuk menemukan jawabannya. Apalagi guru bahasa Indonesia mungkin sudah terbiasa ya teman-teman. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ada di teks ya teman-teman. Jadi tadi ada di paragraf yang ini. Jadi paragraf ketiga di sini dilakukan untuk mendirikan rumah, lalu juga kemalangan atau kesusahan maupun pesta. Nah, ini kegiatan orang Batak ya teman-teman. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, Marsiada Pari tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Nah, ini kurang betul. Jadi di paragraf 2 dari bawah itu dikatakan bahwa Marsiada Pari ini sudah berubah seiring perkembangan zaman. Seperti itu teman-teman. Jadi yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Nah, contohnya kalau membangun rumah. Kalau sekarang kebanyakan memakai tukang seperti itu ya teman-teman. Jadi pernyataan kedua ini salah. Nah, pernyataan ketiga, jadi Marsiada Pari sesuai dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini ada di paragraf yang ini, paragraf kedua ya teman-teman. Jadi seharusnya pernyataan yang ketiga itu betul. Nah, jadi jika kita disuruh menentukan benar salah pernyataan di atas, berarti benar, salah, dan benar. Jawabannya adalah opsi yang B. Sebenarnya tidak terlalu susah, namun ini akan ini ya teman-teman memakan waktu yang lama untuk mengerjakan seperti itu. Jadi nanti teman-teman harus mengerjakan soal-soal yang sekiranya teman-teman akan mendapatkan poin seperti itu, misalnya pedagogik ataupun sesuai dengan bidang masing-masing soal-soal profesionalnya. Aku tidak mengatakan bahwa teman-teman harus meninggalkan soal literasi dan numerasi ini karena ini kan banyak ya teman-teman. Jadi soalnya 30 tuh lumayan banyak. Jadi nanti diprioritaskan belakangan aja seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas soal numerasi. Jadi soal numerasi ini adalah soal hitungan ya teman-teman. Nanti kalau sesuai fase itu akan semakin sulit ya teman-teman.
Jadi soal numerasi di video kali ini adalah halaman belakang sebuah rumah luasnya 60 meter persegi akan dibuat taman. 1/6 bagian untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Adapun biaya pembuatannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk kolam sebesar 800.000 meter persegi, untuk rumput 200.000 meter persegi, batu koral 400.000 per meter persegi. Berapa seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman? A 18 juta, B 19 juta, C 20 juta, D 21 juta, E 17 juta. Nah, di sini ya teman-teman, informasi yang ditangkap adalah seperenamnya itu adalah untuk yang kolam. Lalu juga 3/4-nya itu adalah yang rumput ya teman-teman, yang rumput 3/4. Sisanya adalah yang batu koral seperti itu. Nah, luas keseluruhan adalah 60 meter persegi. Nah, kita hitung di sini ya teman-teman. Jadi untuk menghitung seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman seluas 60 meter persegi, yaitu untuk yang kolam tadi kan 1/6. Jadi luasnya 1/6 itu dikali 60 ya teman-teman. Nah, ini kita coret jadi 10 meter persegi. Nah, jadi langsung aja kita kalikan dengan biayanya. Tadi biayanya untuk yang kolam adalah 800.000 ya teman-teman. Jadi 800.000. Nah, seharusnya di sini 8 juta biayanya. Nah, ini adalah untuk kolam aja. Kalau yang rumput tadi kan 3/4 ya teman-teman. Jadi 3/4 itu sama, kita kalikan 60. Jadi di sini adalah 45 meter persegi. Biayanya berapa tadi? Jadi biayanya adalah 200.000 aja. Nah, langsung aja kita kalikan di sini 200.000. Berarti kan di sini 9 juta ya, teman-teman. Nah, udah ketemu yang kolam berapa, yang rumput berapa. Nah, kita tinggal menghitung yang bagian batu koral. Jadi untuk yang bagian batu koral itu kan sisanya. Nah, luas taman keseluruhan adalah 60 meter persegi. Berarti kan dikurangi luas yang kolam dan juga yang rumput. Jadi yang kolam itu kan 10, yang rumput adalah 45. Berarti kalau kita jumlahkan kan 55. Nah, berarti untuk bagian batu koral aja menyisakan 5 meter persegi. Langsung aja ini kita kalikan dengan biayanya ya teman-teman. Jadi kan biayanya tadi kan 400.000. Jadi 2 juta di sini. Nah, untuk mengetahui biaya keseluruhan, jadi kan tinggal ditambahkan aja 8 juta tambah 9 juta tambah 2 juta. Jadi sama dengan 19 ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang B. Ini adalah contoh soal literasi dan numerasi. Tentu banyak macam lainnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, silakan dipersiapkan mulai sekarang, masih ada waktu walaupun sedikit ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membahas soal-soal pedagogik. Soal yang pertama, Pak Taimin adalah guru yang baik. Dia selalu memperlakukan semua orang dengan sopan, bahkan murid-muridnya. Dia percaya bahwa jika seseorang ingin dihormati, dia harus menghormati orang lain, terlepas dari usianya. Ini menunjukkan bahwa Pak Taimin memiliki A. kompetensi kepribadian, B. kompetensi sosial, C. kompetensi pedagogik, D. kompetensi profesional, E. kompetensi berkomunikasi. Nah, di sini ya teman-teman, yang bingung pasti antara yang kepribadian atau yang sosial seperti itu ya teman-teman. Karena di sini ditampilkan bahwa Pak Taimin kepribadiannya bagus, yaitu sopan ya teman-teman, seperti itu. Baik. Berarti ia bisa dijadikan suri teladan seperti itu ya teman-teman. Namun ini juga tampak masuk kepada kompetensi sosial karena di situ ditunjukkan bahwa Pak Taimin itu memperlakukan semua orang dengan sopan, dengan baik, bahkan murid-muridnya seperti itu ya teman-teman. Kalau ingin dihormati maka menghormati orang lain terlebih dahulu. Nah,
Apakah ini masuk kepada kompetensi kepribadian atau kompetensi sosial? Di sini akan aku jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk yang kompetensi kepribadian itu kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini. Jadi stabil dan mantap, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi soalnya, berarti Pak Taimin tadi itu kepribadiannya bagus ya teman-teman. Karena dia sopan, lalu juga menghormati orang. Namun ketika sikap atau kepribadian Pak Taimin yang bagus itu dikaitkan dengan bagaimana ia memperlakukan orang lain, itu sudah masuk kepada yang kompetensi sosial ya teman-teman. Jadi lebih tepatnya di sini. Jadi tadi kan Pak Taimin itu berkomunikasi atau bersikap sopan dan santun kepada orang lain, lalu juga menghormati ya teman-teman jika ingin dihormati balik seperti itu. Jadi di situ mengatur hubungan dengan orang lain, maka itu sudah masuk kepada yang kompetensi sosial. Karena kompetensi sosial itu kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul. Jadi nggak cuma berkomunikasi saja, namun bergaul, bersikap seperti itu ya teman-teman, dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi soal nomor satu ini lebih masuk kepada yang kompetensi sosial karena sudah memperlihatkan bagaimana sih Pak Taimin ini berhubungan dengan orang lain seperti itu, berkomunikasi, bersikap, bergaul, dan lain sebagainya. Kita lanjut soal nomor 2. Guru merancang alat evaluasi untuk menilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Guru akan menganalisis apakah sikap yang diketahuinya sama dengan perilaku yang sesungguhnya. Alat evaluasi yang sesuai adalah A. Lembar observasi sikap sosial, B. Wawancara, C. Penilaian antar teman, D. Observasi perilaku peserta didik, E. Penilaian diri. Nah, di sini ya teman-teman, yang mau dinilai apa sih? Jadi kan untuk menilai sikap dan perilaku, jelas ini masuk kepada yang penilaian afektif atau sikap. Jadi tidak mungkin menggunakan penilaian pengetahuan dan juga keterampilan atau alat evaluasi untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan ya teman-teman. Yang masuk kepada sikap, yang A bisa ya teman-teman, yang C bisa, observasi ini bisa, penilaian diri ini bisa. Wawancara sebenarnya juga bisa ya teman-teman. Namun di sini yang ditanyakan adalah alat evaluasinya. Jadi bukan bentuk penilaiannya. Nah, kalau penilaian diri, lalu juga observasi, perilaku, penilaian antar teman, ini adalah bentuk penilaiannya, bukan alat evaluasinya. Sama dengan wawancara juga ini jenisnya ya teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah alat evaluasinya, maka yang seharusnya itu adalah lembar observasi sikap sosial. Jadi lembar observasinya ya teman-teman, bukan observasinya namun lembarnya. Karena yang diminta adalah alat evaluasinya. Jadi teman-teman harus bisa fokus, yang diminta itu bentuk penilaian yang sesuai atau alat evaluasi yang sesuai. Kadang kalimatnya menggunakan instrumen evaluasi yang sesuai ya teman-teman, atau instrumen penilaian yang sesuai. Jadi harus hati-hati di sini. Kita lanjut soal nomor 3. Kompetensi dasar menyatakan bahwa peserta didik mampu menyusun teks khusus berbentuk kartu ucapan sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari khusus dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. Hal tersebut masuk ke dalam kompetensi A. Pengetahuan, B. Agama, C. Keterampilan, D. Sosial, E. Kepribadian. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini KD-nya itu adalah menyusun teks khusus berbentuk kartu ucapan.
Jadi greeting card ya teman-teman. Kalau mau nyusun teks berarti kan membuat ya teman-teman, membuat kartu ucapan di sini materinya. Berarti itu lebih kepada penilaian keterampilan atau psikomotor seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 4, sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk karena terlambat. Siswa yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru walaupun hanya dari depan pintu. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. B. Membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. C. Meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis untuk mendengarkan pelajaran. D. Meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas setelah 1 jam pelajaran berakhir. E. Memaksa siswa beranjak pergi dari depan pintu kelas karena dapat mengganggu siswa lain. Nah, di sini kita harus bijak ya teman-teman menyikapi persoalan yang ada di soal. Jadi tatib yang berlaku itu di sekolah, guru harus menolak siswa masuk karena terlambat. Nah, jadi ada siswa yang terlambat seperti itu, namun ia tidak ini ya teman-teman, tidak mau pergi seperti itu ya teman-teman. Ia tetap berdiri di depan pintu. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Opsi yang A, meminta siswa bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi. Nah, berarti di sini guru sudah bersikap kurang tegas ya teman-teman. Padahal tata tertib yang berlaku seharusnya menolak siswa tersebut masuk kelas. Jadi opsi yang A ini pasti bukan jawabannya. Opsi yang B, membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kan tetap ia tidak bisa masuk kelas. Kalau berdiri di depan pintu kelas berarti kan udah di luar kelas seperti itu. Nah, ini kita sudah melaksanakan sesuai dengan tatib yang berlaku ya teman-teman seperti itu. Namun juga memberikan ia kesempatan untuk mendengarkan pelajaran walaupun dari depan pintu kelas seperti itu ya teman-teman. Karena aturannya hanya menolak siswa tersebut masuk ke kelas, bukan ini menyuruhnya pulang atau ini ya teman-teman menjauh dari kelas dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan tatibnya. Opsi yang C, meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis. Nah, jadi kalau berdirinya dekat papan tulis, walaupun ia akan lebih mudah mendengarkan, berarti kan udah masuk ke dalam wilayah kelas. Jadi di sini kurang tegas gurunya ya teman-teman. Jadi opsi C dibanding opsi yang B, mending opsi yang B. Opsi yang D, meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas, nah pasti tidak ya teman-teman. Jadi kita harus tetap bersikap disiplin dan tegas seperti itu sesuai tatib yang berlaku. Karena kalau tidak akan terus diulang oleh siswa tersebut atau bahkan dicontoh oleh siswa lain seperti itu ya teman-teman. Opsi yang E, memaksa siswa beranjak pergi dari depan pintu kelas karena dapat mengganggu siswa lain. Nah, ini kan berdirinya di luar kelas. Jadi kemungkinan besar siswa pun tidak akan terlalu memperhatikan atau dapat melihat dengan jelas aktivitas ia yang ada di depan pintu ya teman-teman. Jadi kita berikan kesempatan untuk mendengarkan namun tetap tidak boleh masuk kelas seperti itu seharusnya. Jadi daripada opsi yang E, mending opsi yang B. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, E. Keterampilan. Nah, di sini ya teman-teman, jangan salah memilih opsi karena di sini KD-nya adalah keterampilan maka akan menjawab keterampilan seperti itu ya teman-teman. Padahal tidak seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah materinya. Jadi materi itu ada di opsi A, B, C, dan D. Jadi faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Namun apa sih yang sesuai dengan KD memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar?
Jadi kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi kita mulai dari yang faktual dulu. Jadi kalau faktual itu berkenaan dengan peristiwa, fakta, tempat, orang, dan tanggal. Jadi ini ya teman-teman sesuai fakta yang terjadi di lapangan, kapan itu terjadi, di mana, berkenaan dengan tanggal, tempat, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah pengetahuan faktual. Kalau pengetahuan konseptual itu berkenaan dengan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur seperti itu. Jadi biasanya di situ siswa akan mengelompokkan data misalnya berdasarkan ciri-ciri, kesamaannya seperti itu ya teman-teman, berdasarkan perbedaannya seperti itu. Jadi lebih kepada pengetahuan konseptual. Lalu selanjutnya adalah pengetahuan prosedural. Dari kata prosedur berarti memuat langkah-langkah yang akan diikuti seperti itu ya teman-teman. Berkenaan dengan teknik dan metode itu kan juga ada langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah pengetahuan metakognitif. Nah, di sini peserta didik dalam memahami tujuan, merencanakan, memahami penggunaan strategi. Jadi siswanya itu sudah memahami apa yang ia lakukan ya teman-teman, seperti itu. Itu adalah pengetahuan metakognitif. Nah, kalau memerankan isi fabel di sini, tentu dalam memerankan isi fabel ini tidak bisa langsung diperankan begitu saja. Ada teknik-tekniknya dan juga langkah-langkahnya ya teman-teman dalam memerankan isi fabel. Jadi misalnya kita belajar terlebih dahulu, mengamati terlebih dahulu, lalu mencoba ini ya teman-teman, memperagakan dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada yang prosedural jawabannya. Kita lanjut soal nomor 6. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Nah, di sini yang masuk kepada model hanya 4 ya teman-teman. Scientific itu adalah pendekatan. Jadi kita lihat sinteknya aja, langkahnya yang disuguhkan di soal. Jadi awalnya memilih topik yang menarik ya teman-teman. Tentu dalam memilih topik yang menarik ada usaha dari guru untuk menyediakan topik-topik ya teman-teman. Ini bisa masuk kepada yang stimulus atau pemberian rangsangan sehingga siswa itu akan berpikir mana sih topik yang menarik seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah itu ada kegiatan merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Setelah itu mencari dan mengumpulkan data. Lalu pembuktian atas hipotesis lah di sini ya teman-teman. Kata kuncinya di kata pembuktian. Jadi verification seperti itu. Nah, verification itu ada di sinteks model pembelajaran discovery ya teman-teman. Jadi di sini udah aku rangkumkan, aku bandingkan sinteks, inquiry dan juga discovery. Sinteks ini adalah langkah ya teman-teman. Jadi perbedaan yang sangat mencolok itu adalah di langkah yang kelima. Kalau yang inquiry itu menguji hipotesis, kalau yang discovery itu hanya membuktikan saja ya teman-teman. Jadi keduanya sama-sama dilakukan sebelum menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan seperti itu. Jadi sama-sama ada merumuskan masalah dan juga hipotesis di situ ya teman-teman. Namun kalau di discovery itu adalah pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi sesuai tadi ya teman-teman dengan yang verification ini. Jadi di sini mengumpulkannya melalui observasi, wawancara, telaah pustaka dan lain sebagainya. Jadi udah jelas lebih kepada yang discovery daripada yang inquiry ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar, 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi
permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Nah, di sini ya teman-teman kita lihat yang ditanyakan adalah instrumen penilaian. Jadi sama dengan ini ya teman-teman, bukan bentuk penilaiannya. Nah, KD-nya keterampilan mengkonstruksi teks eksposisi. Jadi sama dengan ini ya teman-teman, menyusun atau membuat. Jadi lebih kepada penilaian keterampilan. Nah, angket ini pasti bukan ya teman-teman. Tes lisan ini adalah penilaian pengetahuan, bukan penilaian keterampilan. Tes performansi ini masuk kepada yang penilaian praktik, unjuk kerja atau kinerja. Jadi masih masuk seperti itu. Pilihan ganda pengetahuan. Nah, proyek di sini juga keterampilan. Antara C dan E lebih masuk kepada yang E ya teman-teman. Mengapa? Karena ini ya teman-teman. Jadi lebih kepada proyek dalam menyusun teks eksposisi. Seharusnya lebih kepada produk akan lebih tepat ya teman-teman. Kalau performance itu kan seharusnya ada ini unjuk kerja dari peserta didik. Jadi misalnya melisankan puisi, lalu juga praktik di depan kelas ya teman-teman, misalnya pidato dan lain sebagainya. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada produk, namun karena nggak ada produk jadi kita pilih aja yang proyek, karena yang ditanyakan juga instrumen bukan bentuk penilaiannya. Jadi menggunakan rubrik sama dengan lembar observasi tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini kata kuncinya adalah di kata umpan balik. Pasti itu masuk kepada yang penutup ya teman-teman. Soal nomor 9, seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan. Nah, di sini kan tujuannya untuk merangsang siswa. Jadi seharusnya dilakukan di awal pembelajaran kalau pemberian rangsangan itu. Jadi masuk kepada yang B ya, teman-teman. Soal nomor 10, tampaknya ini adalah soal yang terakhir dalam video aku kali ini. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan. Nah, di sini sesudah menyimak video ya teman-teman. Kalau menonton video seharusnya itu sudah masuk kepada intinya, karena video yang ditampilkan itu lebih kepada ini ya teman-teman, materinya udah. Nah, apalagi di situ tugasnya udah diberikan ya teman-teman, menemukan dan menjelaskan penggunaan rima. Jadi ini masuk kepada yang inti pembelajaran. Nah, betul, soal tadi adalah soal terakhir dalam video kali ini. Jadi aku berharap teman-teman persiapannya udah maksimal seperti itu ya teman-teman. Tidak masalah selama ini misalnya mengikuti simulasi atau tryout nilainya masih kecil. Semoga nilai teman-teman nanti saat pretest atau seleksi akademik akan lebih baik seperti itu ya teman-teman. Jadi kombinasi keduanya, nilai soal profesional dan juga pedagogik, akan membawa teman-teman kepada kelulusan seperti itu. Nah, kuis di video kali ini beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru. A. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. B. Sarana belajar yang ada. C. Gaya belajar siswa. D. Target dari pimpinan atau kepala sekolah. E. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah, nah silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.